adik-adik semuanya ada di rumah, apa kabar hari ini? Apakah semuanya sudah siap pada hari ini untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu online pada hari ini? Aku berharap semuanya sudah siap ya. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai langsung mau ajak semuanya kita berdoa dulu. Jangan bangkit semuanya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat datang kepadamu secara online pada hari ini untuk memuji bersama dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai ibadah sekolah minggu online pada hari ini dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau menyertai kami dapat mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, langsung bersyukur pada hari ini kita bisa sama-sama walaupun di rumah masing-masing kita bisa memuji Tuhan. Hari ini kita mau angkat satu pujian. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena kasihnya pada kita. Kita mau memuji Dia dengan lagu pujian It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Oke, kita sama-sama nyanyikan ya. Nah adik-adik semua yang di rumah, langsung aja kita tetap bangkit berdiri. Semuanya masih berdiri? Ya, kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang kuat,
yang hebat, dan yang besar. Kita mau angkat pujian kuat, hebat, besar. Oke, adik-adik semuanya sudah siap? Kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Nah, adik-adik semua yang di rumah masih semangat memuji Tuhan ya. Langsung mau kita tetap berdiri sebelum kita menyanyikan lagu untuk membawa kita ke dalam firman. Nanti kita duduk manis, dengar firman, tapi kita sekarang semangat dulu ya. Kita mau angkat pujian lagi yang sering kita nyanyikan di minggu-minggu lalu. Ayo, siapa yang ingat? Yang big or small, short and tall. Semua dicintai siapa? Dicintai oleh Tuhan. Kita angkat pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Ya, shalom adik-adik sekalian. Silakan duduk. Sekarang Lause Bobby pengen mengajak kita untuk sama-sama berdoa ya, untuk siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Semua ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, di awal cerita sekolah minggu ini Lause Bobby pengen adik-adik melihat dua gambar hewan ini. Nah, adik-adik lihat di layar kita sudah ada gambar dua ekor hewan. Yang satu adik-adik ini kira-kira apa ya? Seperti tikus ya. Nah adik-adik ini bukan tikus biasa, bukan seperti tikus rumahan ya. Tikus ini namanya adalah tikus kanguru. Wah, namanya gabungan dua binatang ya, tikus kanguru. Jadi adik-adik tikus ini adalah tikus yang kaki belakangnya itu panjang. Tuh kelihatan nggak ya? Tikus ini ya tikus seperti tikus biasa ya, tapi kakinya dan ekornya lebih panjang daripada tikus rumah yang mungkin biasa kita ketemu atau tikus yang kita lihat di pinggir jalan keluar dari got ya. Ini beda ya, ini adalah tikus kanguru. Lalu adik-adik yang satu lagi ini adalah ular ya, betul ya, ini adalah ular derik. Ya, ular derik ini adalah ular yang ekornya tuh biasa bunyi. Jadi ekornya tuh bisa bunyi untuk menakut-nakuti mangsanya. Nah, adik-adik dua hewan ini tuh biasa hidup di daerah yang gersang ya, daerah seperti padang gurun ya, daerah seperti savana ya. Jadi daerah-daerah yang kering. Nah, adik-adik kenapa Lause kasih lihat gambar dua hewan ini? Lause pengen tanya sama adik-adik. Kalau dua hewan ini bertemu, menurut adik-adik, hewan mana yang akan menang? Menurut adik-adik yang menang ini si tikus atau si ular? Kira-kira yang mana yang makan daging ya? Oh tentu ular ya, ular itu pemakan daging. Ya ular derik ini makan daging. Ya makan hewan yang lebih kecil dari dia. Ya atau mungkin seukuran badannya, yang penting dimatikan dulu. Lalu sementara tikus kanguru ini dia makan daging bukan? Bukan, ya. Dia tidak makan daging, ya. Dia bukan hewan yang menyerang binatang lain, bukan. Jadi kira-kira hewan mana yang akan menang ya? Kalau tikus kanguru ini ketemu dengan ular derik ini, kira-kira siapa yang akan menang? Nah adik-adik Lause pengen kasih lihat satu video. Ini video asli yang diambil dari kamera para peneliti yang mau melihat binatang di alam liar, bagaimana kehidupan mereka sesungguhnya. Dan kamera ini menangkap nih ya peristiwa ketika tikus ini bertemu dengan ular derik ini. Nah adik-adik kira-kira apa yang terjadi ya? Nah video ini diambil malam hari, jadi adik-adik boleh perhatikan ya, duduk baik-baik ya. Coba lihat baik-baik karena kameranya ya agak gelap ya karena diambil malam hari. Coba perhatikan setiap gerak-gerak yang dilakukan oleh si tikus ini dan si ular ini. Oke, yuk kita sama-sama lihat video ini.
Nah adik-adik, luar biasa sekali bukan? Ternyata tikus ini yang hewan kecil tidak punya gigi yang tajam yang bisa menggigit hewan lain. Dia bukan pemakan daging, tidak punya cakar yang kuat seperti singa, badannya tidak besar seperti gajah. Tapi ternyata adik-adik bisa menang melawan pemangsa yang buas seperti ular derik ini. Ya, dia bisa melawan pemangsanya, bisa mengalahkan pemangsanya. Padahal dia cuma hewan tikus seperti ini. Nah, adik-adik luar biasa bukan? Ternyata yang terlihat lemah tidak bisa diremehkan. Karena ternyata kaki panjang dari tikus kanguru ini menjadi alat pertahanannya. Ya, kakinya kuat bisa menendang, ekornya yang panjang juga bisa dia pakai untuk menyerang lawannya. Jadi adik-adik, ternyata hewan yang kelihatan lemah juga bisa melindungi dirinya sendiri. Tapi adik-adik, hari ini Lause pengen menunjukkan satu cerita di Alkitab yang lebih luar biasa dari peristiwa ini. Ya, adik-adik, hari ini Lause pengen mengajak adik-adik melihat kisah tentang seorang yang tubuhnya kecil, mungil, masih muda, melawan seorang tentara yang badannya tinggi, besar, bawa senjata raksasa, begitu mengerikan dan sudah membunuh begitu banyak orang. Melawan seorang pemuda yang masih muda, ya, bukan tentara, pekerjaannya hanyalah seorang gembala, ya, dan tidak punya senjata perang. Cerita tentang siapa ini? Nah, adik-adik, jadi cerita hari ini tentang ada tentara raksasa yang bernama Goliat. Coba ucap sama-sama namanya, Goliat. Adik-adik, Goliat ini bertubuh sangat besar, mengerikan, punya senjata besar, dan dia memimpin tentara Filistin yang begitu kuat menyerang pasukan Israel. Nah, adik-adik, di dalam peperangan itu semua orang Israel ketakutan karena Goliat ini sangat besar. Dia jauh lebih besar daripada manusia lainnya. Waduh adik-adik, tidak ada yang takut. Tapi adik-adik, tiba-tiba muncul seseorang dari tengah kerumunan. Apakah yang muncul Superman? Bukan. Apa yang muncul adalah Spider-Man? Bukan juga. Apakah muncul Captain America? Juga bukan. Adik-adik, yang muncul maju menghadapi Goliat adalah Daud. Siapa Daud itu? Ingat nggak cerita minggu lalu? Nah adik-adik, Daud itu adalah anak dari Bapak Isai. Bapak Isai punya 8 anak, Daud ini paling bungsu, paling kecil, masih muda. Ya, kakak-kakaknya itu tubuhnya tinggi, besar, dan mereka termasuk ke dalam para pasukan Israel yang sedang berperang. Tapi mereka semua tidak bisa melawan Goliat. Sementara Daud, dia anak yang paling kecil. Pekerjaannya adalah gembala. Ya, dia bukan tentara perang, dia masih muda. Lalu adik-adik, dia maju menghadapi Goliat. Dan Daud tidak pakai baju perang, tidak bawa pedang, tidak bawa tameng, ya, tidak pakai jubah yang tebal. Dia hanya pakai baju yang biasa dia pakai. Melawan Goliat yang badannya tinggi besar, pakai baju tebal, baju besi yang tebal, bawa senjata yang besar, dan tubuhnya itu sangat besar, kuat, dan kekar. Wah adik-adik, itu bayangkan betapa berbedanya Daud dengan Goliat. Kira-kira adik-adik, Daud melawan Goliat bisa menang gak? Anak biasa. Adik-adik coba kalau lihat tadi cerita binatang di awal, ya,
tikus melawan ular. Kalau tikus kangguru tadi melawan ular bisa menang karena tikus kangguru itu juga tetap punya senjata. Betul nggak? Senjatanya adalah kakinya yang panjang. Ya, dia punya kekuatan. Dia punya senjata untuk melawan, punya kaki dan ekor yang panjang yang bisa digunakan untuk perlawanan. Sehingga dia bisa menang melawan ular. Tapi adik-adik, Daud di cerita ini, apakah dia punya kekuatan? Apakah badannya kuat? Enggak. Apakah dia punya senjata yang bisa melawan Goliat? Tidak. Badannya itu kecil. Jadi waktu dia coba baju perang, badannya nggak bisa jalan karena bajunya terlalu berat. Waktu dia coba angkat pedang, kapak, semua senjata-senjata punya tentara, dia nggak sanggup angkat karena senjata itu besinya terlalu berat. Jadi dia maju menghadapi Goliat itu tidak membawa senjata perang. Jadi adik-adik tidak seperti tikus tadi, tikus kangguru tadi itu punya senjata di badannya, kakinya, ekornya yang panjang dan kuat. Sementara Daud tidak punya kekuatan dan tidak punya senjata yang hebat. Adik-adik, Daud maju berperang hanya membawa satu senjata, yaitu umban atau ketapel. Tahu adik-adik ketapel apa? Nah, adik-adik, ketapel itu senjata yang digunakan untuk melempar batu. Ya, biasanya kalau ketapel zaman sekarang itu dari kayu sama karet ditarik, petak, lepasin batu. Kalau umban itu adalah ketapel di zamannya Daud. Dia itu cuma kayak kain, satu lembar kain dari kulit. Dia nanti taruh batu di tengahnya, nanti dia ayun diarahin, terus nanti dia lepasin kainnya, petak. Jadi si batunya akan melesat seperti peluru. Nah, jadi dia akan ayun. Jadi taruh batu di kainnya itu, di kulit binatang itu, kemudian dia ayun arahkan, lalu dia lempar dan batu itu akan melesat seperti peluru. Tapi adik-adik, memang Daud akhirnya punya senjata, umban itu. Tapi adik-adik, umban itu bukan senjata perang. Ketapel itu bukan senjata perang. Adik-adik, Daud itu biasa pakai umban itu untuk dia menggembalakan domba. Domba itu biasa diserang binatang buas kan. Nah, kalau muncul binatang buas, Daud akan menyerang dengan umban tadi. Lemparin batu dengan kencang, pletak. Sampai hewan buas itu terluka, maka hewan buas itu akan kabur. Tapi yang kali ini Daud lawan bukan binatang buas, tapi tentara Filistin yang pakai baju perang. Tapi adik-adik, di cerita ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sekalipun Daud kecil, tidak punya kekuatan, ya, dia cuma punya senjata yang sederhana, hanya sebuah umban. Tapi adik-adik, di cerita ini berakhir dengan luar biasa. Adik-adik pernah tidak dengar lagu Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Pernah dengar? Nah, adik-adik, langsung pengen aja kita coba nyanyi sama-sama ya lagu ini. Nah, adik-adik, dari lagu tadi itu lagu yang ditulis dari kisah firman Tuhan kita hari ini. Dan bagaimana akhir ceritanya?
Waktu Goliat datang membawa pedang dan senjata, Daud hanya maju dengan pakaian biasa. Dia maju dengan satu keberanian untuk mengalahkan bangsa Filistin yang sudah menyerang bangsa Israel dan sudah menghina nama Tuhan. Dan dia mau membela nama Tuhan. Lalu apa? Diambilnya batu, diumbannya dan Goliat mati. Goliat yang tubuhnya besar tinggi itu bisa kalah hanya dengan satu buah batu kerikil kecil yang Daud ayunkan dan lempar. Wah, adik-adik, Daud bisa menang karena kekuatannya kah? Karena kehebatannya kah? Nah, adik-adik, hari ini Lause pengen belajar. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada setiap kita bahwa Tuhanlah yang menguatkan Daud. Tuhanlah yang menolong supaya Daud bisa menguatkan hatinya, supaya mau berani maju berperang. Dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Daud, sehingga Daud bisa mengayunkan batunya dengan tepat. Dan dia bisa mengalahkan Goliat. Kekuatan di hati Daud jadi berani, dan kekuatan yang Daud miliki untuk bisa mengalahkan Goliat, semua itu dari Tuhan, bukan dari diri Daud sendiri. Nah, adik-adik, ini yang Lause mau ajak kita sama-sama untuk pelajari hari ini, bahwa adik-adik, kita sebagai manusia ini memang lemah. Kita masih kecil, adik-adik ya. Kita ini hanya anak kecil biasa. Kita bisa takut sama banyak hal. Siapa di sini yang takut gelap? Siapa yang masih takut tidur sendiri? Siapa yang takut sama hantu? Siapa yang takut ditinggal sendirian di rumah? Nah, adik-adik, kita semua punya banyak hal yang kita takutin. Tapi adik-adik ingat, seperti di cerita hari ini, Tuhan memberi kekuatan. Tuhan yang menguatkan hati Daud jadi berani, dan Tuhan yang sama juga yang akan memberikan kekuatan di hati kita supaya kita menjadi berani. Nah, adik-adik, ingat selalu berdoa sama Tuhan di saat kita takut. Minta kepada Tuhan untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, memberikan kekuatan, keberanian. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Langsung aja kita sama-sama akhiri, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami tahu Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menyertai kami. Di saat kami takut, kami tahu ada Tuhan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini cerita sekolah minggu kita. Kita masih akan menyanyikan satu pujian penutup, dan ingat ya, ikuti sekolah minggu sampai selesai dan simak di akhir sekolah minggu ini ada beberapa pengumuman tambahan yang penting untuk adik-adik simak. Jadi adik-adik, yuk kita ikuti sekolah minggu hari ini sampai selesai, dan juga boleh ajak orang tua, boleh kasih tahu orang tua tentang pengumuman yang nanti akan Lause sampaikan di akhir sekolah minggu. Sekarang kita kembali lagi sama Lause Lisa ya, untuk bersama-sama dengan semangat menyanyikan satu pujian penutup. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari contoh Bobby tentang Daud dan Goliat. Nah, untuk mengingatkan kita firman pada hari ini, Lause mau angkat pujian tentang Daud dan Goliat. Daud dan Goliat. Ya, kita sama-sama sebelum mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita nyanyi pujian ini dulu ya. Oke?
Oke adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Adik-adik sekalian, aktivitas kita hari ini ada di paket nomor 10. Di dalam gelas ini, yang tulisannya warna pink, ada tulisannya nomor 10, dibuka hari ini. Hari Minggu tanggal 30 Januari. Nah, adik-adik untuk aktivitas hari ini, adik-adik Lausa berharap adik-adik ditemani oleh orang dewasa, oleh orang tua, karena hari ini aktivitas kita akan menggunakan gunting atau cutter. Jadi adik-adik Lausa harap adik-adik diawasi dan dibantu oleh orang tua ketika menggunakan gunting atau cutter ini. Nah adik-adik, hari ini Lausa pengen mengajak kita membuat sebuah aktivitas yang berkaitan dengan cerita kita hari ini. Jadi Lausa pengen mengajak kita membuat sebuah ketapel dengan bentuk yang berbeda dari bahan-bahan yang ada di sini. Bagaimana kita membuatnya? Sebelumnya yuk kita sama-sama buka ya paket kita hari ini. Nah adik-adik, di dalam paket kita sudah ada snack ya, jelly. Ini jellynya disimpan buat dimakan nanti. Kemudian ada pom-pom warna-warni, disimpan dulu di pinggir. Kemudian ada balon dan juga ada gelas plastik ini. Lalu selain itu, seperti yang tadi Lausa bilang, siapkan gunting atau cutter yang bisa adik-adik pakai, oke? Nah adik-adik, langsung saja ya kita masuk ke tahap yang pertama. Adik-adik silakan ambil gelas ini. Kemudian tugas kita adalah adik-adik, kita akan membolongi gelas ini. Kita akan buang bagian yang bawahnya ini. Jadi nanti bolong, oke? Jadi adik-adik bisa pakai gunting, bisa pakai cutter. Kalau kesulitan, ingat, minta tolong kepada orang tua supaya jari kita tidak tergores ya, supaya tidak terluka. Nah adik-adik, jadi kita akan buang bagian sini ya. Adik-adik bisa pakai cutter atau pakai gunting. Kalau mau pakai gunting, Lausa tunjukkannya. Jadi adik-adik, ini karena gelasnya agak lembek, jadi adik-adik bisa nih dipencet dulu seperti ini, dicubit jadi agak gepeng. Kemudian adik-adik kasih sedikit sobekan. Ya, kalau sudah ada sobekannya, dari sini gunting kita bisa masuk. Lalu kita bisa mulai gunting melingkar seperti ini, oke? Nah adik-adik, jadi seperti ini ya. Nah ininya dibuang jadi berlubang seperti ini. Adik-adik bisa rapikan pakai gunting ujungnya ini ya. Lalu adik-adik, selanjutnya kita akan mengambil balon ini. Adik-adik, balon ini tidak kita tiup, tapi langsung aja kita untuk ikat balonnya tanpa ditiup ya. Kalau kesulitan ikat, minta tolong orang tua ya, balonnya diikat tanpa harus ditiup, oke? Jadi seperti ini ya, diikat. Lalu selanjutnya adik-adik, kita gunakan gunting kita akan gunting balon ini. Guntingnya seperti apa? Adik-adik, kita gunting sedikit-sedikit dulu ya. Jadi adik-adik, kita mau gunting bagian atasnya seperti ini ya. Kita gunting bagian atasnya, kita akan ukur dulu, nanti kita akan coba masukin ke sini. Nanti adik-adik, hasil akhirnya itu seperti ini. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Jadi kita akan gunting, jangan langsung digunting semuanya. Kita akan coba sedikit-sedikit. Ya, jadi kita gunting dulu secukupnya, kurang lebih seperempatnya aja ya. Pokoknya bagian atasnya kita gunting, nggak rapi nggak apa-apa. Nah kita gunting seperti ini. Lalu kita coba ya, kita coba masukkan ke sini, ke bagian bawahnya nih. Ini kan keras nih ya, bagian bibir gelasnya. Kita tarik, kemudian kita masukkan. Ya, sekali lagi kalau kesulitan minta orang tua untuk bantu. Nah, seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini. Oke, jadi masuk ke dalam sini. Lalu adik-adik, kalau sudah, adik-adik tarik lebih kencang lagi. Kalau misalkan ternyata kurang kencang, adik-adik bisa gunting lagi, bisa cabut lalu gunting lagi. Kalau yang Lausa ini kelihatannya sudah cukup seperti ini. Oke. Lalu adik-adik, dengan demikian sebenarnya sudah selesai nih ketapel kita. Pom-pom ini Lausa berikan untuk jadi peluru ketapel kita. Ya adik-adik, untuk memakai ketapel ini jangan menggunakan benda yang keras ya. Karena kalau terlontar nanti bisa melukai orang lain ya. Jadi tidak menggunakan benda yang keras, tapi kita gunakan benda yang empuk. Lausa sediakan masing-masing dapat sekitar 5 buah pom-pom warna-warni ini untuk jadi peluru. Cara memainkannya adik-adik, cara menggunakannya, adik-adik kan lihat ya, di bagian dalam sini kan ada
bagian yang masuk ke dalam ya, kan dari bagian ikatannya ini. Jadi adik-adik kita masukkan ke dalam, lalu pastikan si pom-pomnya itu ada di bagian tengah-tengah, di bagian ikatannya, bagian lubangnya. Lalu adik-adik bisa tarik ke bawah, lalu terlontar ya. Kalau tidak pas di tengah nanti susah terlontarnya ya, kalau ditaruhnya nggak pas di tengah. Jadi adik-adik simpan pas di bagian yang terikat ke bawah ini, yang bagian ada kelihatan kayak lubangnya ya, yang bagian ikatannya adik-adik simpan di pas di tengah-tengah situ, kemudian dia akan terlontar ya. Jadi taruh, tarik, lepaskan. Nah adik-adik, sampai di sini aktivitas hari ini, ketapel kita hari ini untuk mengingatkan kita tentang cerita kita hari ini. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Ada beberapa pengumuman terkait kegiatan Komisi Anak di bulan Februari ini. Yang pertama adalah terkait paket aktivitas anak bulan Februari sampai Maret 2022. Paket aktivitas kali ini telah tersedia di gereja dan dapat orang tua ambil. Untuk pendaftaran, koordinasi pengambilan, dan juga pertanyaan lainnya, orang tua dapat langsung menghubungi Lause Mary atau Guru Injil Bobby di nomor yang tertera di layar. Yang kedua, di tanggal 13 Februari, Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan Sekolah Minggu spesial untuk merayakan HUT Komisi Sekolah Minggu dan juga sekaligus menjadi perayaan Imlek bagi Komisi Sekolah Minggu. Untuk memeriahkan ibadah spesial ini, kami mengajak para orang tua untuk turut ambil bagian dengan mengirimkan video singkat dari anak-anak saudara memberikan ucapan untuk HUT Sekolah Minggu dan untuk Hari Raya Imlek. Durasi video maksimal 30 detik dan dapat langsung dikirimkan kepada WhatsApp atau email Guru Injil Bobby yang tertera. Kemudian yang terakhir, bersamaan dengan ibadah sekolah minggu spesial di tanggal 13 Februari, juga sekolah minggu akan mengadakan ibadah sekolah minggu perdana melalui Zoom. Ibadah sekolah minggu dalam platform YouTube tetap diadakan. Namun kami mengajak para orang tua dapat mendorong dan mendampingi anak-anak saudara untuk bisa mulai mengikuti ibadah sekolah minggu melalui platform Zoom. Kami rindu kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dan menikmati interaksi di dalam sekolah minggu online kita. Ibadah sekolah minggu dalam platform Zoom akan dilaksanakan 1 kali di hari Minggu pukul 10.30 untuk semua kelas bersama-sama. Informasi lainnya terkait link, password, dan juga hal teknis lainnya akan disampaikan di kemudian hari. Demikian pengumuman ini disampaikan, diharapkan para orang tua dan anak-anak dapat memperhatikannya. Informasi lebih lanjut dapat diikuti melalui grup WhatsApp info SMGKY Medan atau di Instagram @smgky Medan. Demikian pemberitahuan ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita sudah menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini. Langsung mengajak kita untuk tetap mengingat firman Tuhan pada hari ini ya. Nah, mari kita menutup sekolah minggu ini melalui doa penutup. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami agar dapat menjadi anak yang percaya kepadamu. Tuhan kami yang kuat, yang besar, yang dapat melindungi dan juga menyertai kami. Kepadamu saja Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini. Terimalah ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.